Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan teman-teman untuk materi MS Excel kita ya. Untuk sekarang kita masuk ke bagian 5. Nah, di bagian 5 ini materinya tentang pencetakan atau masuk ke bagian ngeprint gitu. Kalau teman-teman tuh istilah terkenalnya ngeprint gitu ya. Jadi kalau kalian udah mengerjakan satu pekerjaan gitu ya, nah otomatis kalian harus mencetak apa yang kalian kerjakan gitu. Kalau memang dibutuhkannya memang bentuknya hard file gitu. Nah, untuk pokok bahasannya yang pertama di sini ada memilih area cetak, ada memilih ukuran kertas, mengatur margin halaman, dan menambah header and footer. Nah, kita masuk ke 5.1 dulu ya. Itu teman-teman juga sambil lihat modulnya biar enak gitu, biar ngerti. Nah, oke. Untuk pertama kita menentukan area cetak di sini. Luas worksheet tidak sama dengan luas halaman kertas. Demikian juga area cetak printer ditentukan oleh ukuran kertas, bukan ukuran sheet. Oleh karena itu, untuk mencetak data pada sheet diperlukan penyesuaian terhadap ukuran kertas yang digunakan. Nah, secara otomatis MS Excel membagi sheet ke ukuran-ukuran sesuai ukuran kertas yang ditentukan dalam page setup. Namun kadang-kadang tidak semua data yang ada pada sheet akan dicetak. Untuk itu perlu dipilih terlebih dahulu daerah yang akan dicetak. Nah, ketika kita udah mengerjakan pekerjaan kan kita ingin mencetak pekerjaan kita, otomatis kita kan harus menentukan dulu area cetak yang ada di dalam MS Excel-nya gitu, agar nanti yang kita cetak itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, di sini ada beberapa caranya teman-teman. Pertama, blok daerah yang akan dicetak. Nah, di sini saya punya contoh data. Di sini hanya data gaji pokok karyawan gitu. Jadi hanya sekedar contoh aja biar kelihatan gitu. Biar nanti kebayang. Untuk cara yang pertama, blok daerah yang akan dicetak. Nah, ini kan udah ada ya. Udah ada datanya, di sini udah ada tabelnya. Teman-teman tinggal blok aja. Nah, misalkan saya pengen bloknya sampai sini. Nah, terus pilih tab file. Di sini ada tab file. Terus masuk ke menu print. Nah, di sini terus masuk ke print area. Nah, print areanya ini di sini nih. Print selection. Nah, otomatis di print previewnya di print previewnya akan seperti ini teman-teman. Nah, kepotong. Nah, akan seperti ini. Itu untuk cara yang pertama itu. Terus sekarang cara yang kedua. Kalau cara yang kedua bedanya di sini dia nggak diblok dulu. Jadi nggak usah diblok dulu, dia langsung ke tab filenya gitu. Nah, untuk cara yang kedua di sini teman-teman, kita nggak usah diblok, jadi langsung aja masuk ke tab file. Karena mungkin di sini MS Excel-nya versi 2019, jadi agak berbeda dengan versi-versi sebelumnya gitu ya, teman-teman. Karena terlebih ini di modulnya MS Excel 2002 ya. Jadi teman-teman juga selain dari sini dari yang dijelaskan dari video ini bisa nge-explore sendiri gitu. Nah, pertama klik tab file, terus dia langsung ke menu print.
langsung ke page setup-nya ini. Di sini ada tab sheet. Nah, teman-teman tinggal tulis area yang ingin dijadiin area cetaknya gitu. Itu untuk cara yang kedua. Nah, begitu ya teman-teman untuk cara pertama dan cara kedua. Nah, teman-teman juga bisa explore sendiri untuk lebih lanjutnya, apalagi perbedaan versinya. Untuk itu, walaupun daerah tersebut siap untuk dicetak, namun diperlukan kehati-hatian dalam mencetak karena daerah yang dipilih belum tentu menempati tempat yang tepat dalam halaman. Nah, tadi kan kita ngelihat pas di print previewnya. Ini kita blok dulu. Misalkan kita udah dapat area cetaknya, terus kita masuk ke print. Nah, terus di sini print selection. Nah, kan hasilnya kayak gini ya teman-teman ya. Ini gede. Nah, hasilnya kan kayak gini. Ini kepotong kan. Nah, ini gimana caranya biar nggak kepotong, nanti di pembahasan selanjutnya bakal dibahas gitu ya teman-teman. Selanjutnya di bagian 5.2. Nah, teman-teman boleh sambil lihat modulnya juga ya, biar kebayang juga gitu. Nah, di bagian 5.2 ini dia tentang memilih ukuran dan area kertas gitu. Jadi kalau teman-teman sudah menentukan area cetaknya, otomatis teman-teman harus menentukan juga ukuran dan arah kertasnya. Maksudnya arah kertas ini dia orientasi orientasinya kemana? Maksudnya ke landscape atau landscape atau apa satu lagi teh, potret. Nah, pertama di sini ada ukuran dan arah pencetakan kertas ditentukan dengan cara. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dan sambil teman-teman baca, kita juga langsung aplikasiin ya, biar kebayang. Pertama pilih ke tab file, teman-teman klik tab file ini, terus masuk ke menu atau perintah page setup gitu. Nah, di sini ada menu page setup, teman-teman klik gitu. Langsung ke tab page. Nah, ini tab page ini BTW kenapa beda di sini sama di sininya, karena memang di sini versinya 2019 gitu ya. Di sini versi 2022. Nah, di sini masuk ke arah pencetakan potret atau landscape. Nah, teman-teman boleh di sini orientasinya, teman-teman boleh istilahnya memilih mau potret atau landscape gitu. Kalau misalkan teman-teman memang ingin landscape, teman-teman klik aja landscape, langsung oke. Nah, otomatis di print previewnya, ini agak lama. Di print previewnya, nah di print previewnya akan jadi seperti ini gitu. Ini juga salah satu cara. Oh ya, sebelumnya kita tentukan dulu area cetaknya ya, biar enak. Jadi biar nggak ada yang ke bawah. Kita tentuin area cetaknya dulu. Nah, tadi kan udah kayak gini. Nah, ini kan orientasinya jadi landscape. Ini juga bisa menjadi salah satu cara kalau misalkan teman-teman data atau pekerjaan teman-teman yang nanti dicetak itu kepotong, kayak tadi kan kepotong. Nah, ini teman-teman bisa ubah orientasinya jadi landscape gitu. Kan kalau potret tadi kan kepotong ya. Nah, misalkan kalau potret, nah jadinya kepotong gini kan. Tuh, ada yang kepotong. Kalau misalkan jadi landscape, nah dia bakal berubah gitu. Kayak gitu. Nah, kalau mungkin kalau di 2019 nggak harus ke sini ya, nggak harus ke menu page setup. Langsung aja di settingnya di sini langsung gitu. Gitu teman-teman ya. Sekarang setelah itu pilih ukuran kertas A4, letter, legal atau dan lain-lainnya gitu. Nah, teman-teman juga bisa menentukan
ukuran kertasnya di tab apa ini, tab page itu ya. Nah ini bisa letter, bisa legal gitu dan lain-lain, teman-teman bisa B5 dan lain-lain gitu. Selanjutnya tentukan skala data yang akan dicetak. Jika dipilih 100%, maka ukuran huruf, lebar kolom, dan tinggi baris akan dicetak sesuai ukuran yang ditentukan dari program Excel. Karena daerah data lebih sering tidak pas dengan ukuran kertas, maka data terpotong mengikuti ukuran kertas. Sebagian disimpan pada satu halaman, sebagian disimpan pada halaman lain. Pemenggalan ini sering tidak tepat. Untuk mengantisipasi hal ini, tersedia pilihan penskalaan data, isi presentasi atau fit to dan bla 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 gitulah. Klik OK. Nah, maksudnya apa teman-teman? Jadi yang tadi saya sebelumnya udah bilang ya, ketika teman-teman udah menentukan area cetak, tapi ketika di print preview itu belum tentu si area datanya itu full gitu. Dia memenuhi kertasnya atau dia pas dengan area cetaknya itu belum tentu pas dengan kertasnya gitu. Jadi kayak gini. Nah, jadi kayak gini kan. Bentar, ini landscape. Nah, jadi kayak gini. Nah, kan dia kepotong. Nah, ini kan padahal area cetaknya udah full ya. Jadi area cetaknya itu belum tentu pas dengan ukuran kertasnya. Makanya kita harus mengatur sebelum kita mencetak, makanya kita harus mengatur dulu ukuran si data yang ada di dalam kertasnya gitu. Nah, gimana cara mengukurnya? Tadi ya, teman-teman pilih masuk ke di sini ya. Teman-teman ke tab file, terus masuk ke menu print, langsung ke page setup. Nah, di sini teman-teman masuk ke tab page di sini. Nah, di sini ada adjust to, terus ada fit to. Kalau adjust to ini dia kita tentukan ukuran si datanya, ukuran area cetaknya. Nah, di sini mau 100% atau berapa, misalkan kan di sini tadi kepotong. Nah, kita ubah adjust to ini, dia kita ubah skalanya menjadi 80% misalkan. Kebanyakan ya. Nah, misalnya 80%, kita klik OK. Nah, kita lihat print previewnya. Nah, di sini print previewnya tetap masih kepotong ya. Berarti kita lihat bentar. Nah, dia kepotong di sini. Nah, ini tanda area cetaknya itu salah satu tanda area cetak dalam kertasnya, dia ditandai dengan garis putus-putus ini nih. Nanti kelihatan di sini kalau di jendela MS Excel-nya. Nah, berarti kita harus ubah yang tadi, misalkan jangan 80%, misalkan jadi 70%. Nah, pas kan? Jadi semuanya ke bawah, area cetaknya semuanya masuk ke kertasnya istilahnya gitu. Jadi ukurannya yang mengecil, bukan dipotong ya, bukan dipotong 30%-nya gitu, tapi ukurannya mengecil, yang tadinya 100% gitu ya di MS Excel-nya, atau misalkan kalau ketika akan dicetaknya menjadi 70%, dia ukurannya mengecil sebanyak 30% gitu. Nah, ini juga bisa dijadikan suatu cara untuk atau agar hasil dari cetakan kalian atau hasil dari pekerjaan yang kalian akan dicetak tidak terpotong oleh kertasnya, batas kertasnya gitu. Nah, sekarang masuk ke sekarang kita masuk ke bagian 5.3 teman-teman. Jadi di sini juga ada, selain kita memperkecil skalanya, kita juga ada cara lain untuk supaya kita itu tidak usah tidak usah apabila
data yang pekerjaan kita itu istilahnya tidak terpotong gitu. Gimana caranya, nanti ada caranya lagi di pembahasan 5.3 gitu teman-teman.